semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sistem pendidikan negara-negara yang masuk ke dalam daftar negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik? Bagaimana ya metode pelajaran mereka? Bagaimana fasilitas sekolahnya? Lalu, bagaimana cara mereka mengukur hasil belajar peserta didiknya? Kira-kira ada nggak ya kekurangan dari sistem pendidikan negara tersebut? Apakah sama dengan Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, video ini hadir untuk membahas salah satu sistem pendidikan negara terbaik di dunia, yaitu Finlandia. Kenapa memilih Finlandia? Karena menurut saya Finlandia memiliki cara pengukuran hasil belajar peserta didik yang unik dan berbeda. Karena seperti yang kita tahu, Finlandia itu tidak memiliki ujian nasional pada tingkat sekolah dasar sampai tingkat SMP. Dan menurut saya Finlandia itu juga memiliki metode pembelajaran yang unik yang dimana mereka lebih mengedepankan kebebasan untuk peserta didiknya. Tapi sebelum masuk ke video inti, izinkan saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, saya Selvi Gita Cahyani, dari Pendidikan Sosiologi Angkatan 2022, sekaligus pengamat pendidik Universitas Negeri Jakarta. Oke, sebelum tahu bagaimana sistem pendidikan di Finlandia, kira-kira apa sih moto pendidikan mereka hingga bisa masuk ke dalam salah satu daftar negara dengan sistem pendidikan terbaik? Hmm, jadi izinkan saya menjelaskan. Eh, Finlandia memiliki moto pendidikan yang berbunyi pembelajaran seumur hidup, yang dimana kita tahu bahwa kehidupan ini terus berjalan dan selalu membawa kita pada suatu perubahan. Contohnya seperti perubahan minat, perubahan pekerjaan, ataupun perubahan ekonomi yang menuntut kita untuk terus selalu adaptif seperti itu. Dan Finlandia ini memberi kesempatan bagi seluruh masyarakatnya untuk terus belajar dan berkembang tanpa pilih-pilih dan memandang latar belakang masyarakatnya sendiri. Berdasarkan buku yang saya baca yang berjudul Sistem yang ditulis oleh Ratih D. Adi Putri, masyarakat Finlandia bekerja sesuai dengan ijazah atau sertifikat kursus yang mereka punya. Jadi, seseorang harus bekerja sesuai dengan kemampuannya. Gimana cara menunjukkan kemampuan tersebut sudah kompeten atau belum? Ya tadi itu melalui ijazah atau sertifikat kursusnya. Jadi, seseorang itu harus memiliki pendidikan serta kemampuan yang sesuai dalam bidang pekerjaannya. Nah, hal ini bisa kita lihat ya, berbeda sekali dengan di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kita tahu bahwa seseorang yang memiliki ijazah B bisa bekerja di bidang A, jadi tidak di bidang B juga. Contohnya misalnya seseorang lulusan sarjana pendidikan bisa bekerja di bidang kreatif seperti itu. Nah, menurut Ratih juga kesempatan kesempatan menjadi hal paling penting dalam moto pendidikan di Finlandia. Jadi, Finlandia itu benar-benar memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakatnya untuk terus belajar. Hal ini tuh ditunjukkan dengan adanya kelas atau kuliah yang terbuka untuk umum. Belajar dari sekolah atau kursus dengan harga yang terjangkau, bahkan gratis, teman-teman. Nah, pemerintah Finlandia itu juga menyediakan perpustakaan wilayah. Ini menarik sekali, perihal perpustakaan wilayah ini. Karena perpustakaan ini juga terbuka bagi masyarakat yang tinggal dan memiliki alamat di Finlandia. Perpustakaan ini menyediakan buku, film, tablet yang bisa dibawa pulang, hingga mainan seperti ukulele
dan gitar yang dapat dipinjam selama 2 minggu. Menurut saya, ini unik sekali ya, karena, pengalaman saya belum pernah menemukan perpustakaan yang meminjamkan, mainan di Indonesia ini. Jadi menurut saya, perpustakaan di Finlandia ini cukup mendukung, aktivitas bermain dan mendukung hal-hal yang di luar, akademik anak-anak seperti itu. Dan, ternyata nggak hanya itu aja, perpustakaan di Finlandia ini juga menyediakan berbagai kursus keterampilan yang menjadi pusat belajar orang dewasa yang, biasanya ini diadakan pada pagi dan malam hari. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi bisa dilihat bahwa Finlandia benar-benar menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk terus belajar, baik secara formal maupun tidak formal. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti yang pertama, bagaimana fasilitas sekolah di Finlandia. Tapi sebelum masuk pembahasan fasilitas sekolahnya, eh, saya ingin membahas sedikit soal bagaimana pendidikan di sana. Jadi di Finlandia, pendidikan dasar wajib itu wajib bagi usia 7 sampai 16 tahun atau 10 tahun masa belajar. Dan sekolah dasar di Finlandia itu gratis atau tidak berbayar ya teman-teman. Jadi benar-benar Finlandia itu menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakatnya. Biasanya, pada saat anak usia 6 tahun, orang tua itu mendapatkan surat undangan untuk mendaftarkan anaknya di TK terdekat dari lingkungan tempat tinggalnya. Kok bisa ya mereka mendapatkan surat undangannya langsung ke rumah gitu dikirimkan. Berbeda dengan di Indonesia yang mana kita tahu bahwa kalau di Indonesia sendiri itu biasanya orang tua yang datang ke sekolah, ke TK, ke PAUD untuk mendaftarkan anak-anaknya gitu. Berbeda sekali dengan di Finlandia ternyata. Nah, kenapa Finlandia ini bisa seperti itu? Ternyata kemungkinan besarnya adalah karena jumlah penduduk Finlandia itu lebih sedikit dari Indonesia. Yang pastinya ya tidak sebanyak seperti Indonesia. Makanya mereka bisa melakukan seperti itu. Dan juga di Finlandia itu memiliki sistem statistik kantor populasi yang berjalan rapi sehingga Finlandia ini dapat menghitung jumlah anak yang akan masuk sekolah dengan biaya pendidikan yang lebih besar 5%. Nah, biaya pendidikan 5% ini diperuntukkan jaga-jaga kalau misalnya ada perubahan jumlah peserta didik yang datang ataupun pergi ke kota lain. Kemudian, biasanya nanti ketika anak-anak itu TK, biasanya dari TK ini menyebarkan pengumuman di akhir tahun. Dan surat pemberitahuan dari pemerintah dikirim langsung ke alamat rumah. Undangan itu biasanya berisi informasi kepada orang tua untuk mendaftarkan anaknya sekolah gitu, ke sekolah sebelum bulan Februari. Nah, nanti ketika di bulan April biasanya akan ada pengumuman di mana anak-anak mereka itu sekolah. Jadi biasanya anak-anak itu akan ditempatkan di sekolah yang memang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya gitu. Nah, di dalam pendidikan Finlandia, mereka juga menjamin anak-anak yang sekolah di sana itu mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan berada sedekat mungkin dengan lingkungan rumah. Gimana kalau misalnya ada anak-anak yang sekolahnya jauh? Nah, bila jaraknya cukup jauh, lebih dari 5 kilometer, apabila 5 kilometer lebih dari 5 kilometer itu apabila dilihat dari ketentuan standar peraturannya. Nah, pemerintah ini akan menyediakan transportasi umum secara gratis, teman-teman. Supaya apa? Supaya ya anak-anak bisa pergi sekolah seperti itu. Ketika nanti orang tua murid eh,
bekerja, seperti itu anak-anak tetap bisa berangkat sekolah karena memang pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang menunjang bagi mereka. Kemudian ketika orang tua murid tahu anaknya sekolah di mana, biasanya mereka ini akan diajak untuk melihat-lihat sekolah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu kegiatan pembelajaran itu dimulai sekitar bulan Mei. Nah, nggak hanya lihat-lihat, orang tua peserta didik ini tuh diajak berdiskusi dan berkumpul bersama kepala sekolah sekaligus guru yang mengajar anak mereka nanti. Guru tersebut itu biasanya akan mengajar anak-anak hingga nanti mereka kelas 6 seperti itu. Nah, selain transportasi umum, sekolah di Finlandia ini juga menyediakan beberapa fasilitas, yaitu ada buku dan makan siang gratis. Yang pertama, mari kita bahas soal bukunya. Nah, di sekolah itu menyediakan buku terdapat dua jenis. Jadi yang pertama itu ada buku yang memang menjadi hak peserta didik. Ya, jadi mereka bisa bawa pulang dan itu punya mereka, seperti itu. Yang kedua, ada buku yang dipinjamkan. Buku yang dipinjamkan ini berarti nantinya ketika akhir tahun ajaran, peserta didik harus mengembalikan buku ini ke sekolah supaya buku ini bisa dipakai lagi untuk peserta didik selanjutnya. Seperti itu. Kalau di Indonesia memang uh, seperti itu ya. Jadi saya sendiri pun waktu SMA itu dipinjamkan buku dari sekolah. Jadi nanti ketika misalnya saya di kelas 10, ketika nanti saya sudah selesai kelas 10, nanti buku-bukunya itu akan diturunkan kepada adik kelas seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan di Indonesia kalau perihal buku tadi. Nah, kemudian tidak hanya buku itu saja, tapi ternyata sekolah benar-benar menyediakan sampai pada alat prakarya mereka dan alat tulis mereka. Jadi ketika nanti ada peserta didik yang tidak, sebenarnya mereka diperbolehkan untuk membeli, namun apabila memang ada peserta didik yang tidak punya, itu mereka diperbolehkan kok untuk mengambil alat tulis, alat prakarya, buku yang memang sudah disediakan dari sekolah gitu. Biasanya mereka akan mengambil di gudang penyimpanan alat tulis yang disediakan sekolah. Nah, dari sini peserta didik itu bisa belajar untuk bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena peserta didik ini diajarkan untuk mengambil apa yang memang menjadi hak mereka dan tidak mengambil hak orang lain. Kenapa begitu? Karena ternyata dalam buku yang Ratih tulis, ia menjelaskan bahwa di dalam gudang penyimpanan tersebut itu tidak diawasi secara langsung. Jadi nggak ada pengawasan secara langsung, tidak ada guru yang mengawasi seperti itu. Tapi ada satu kamera tersembunyi yang mengawasi mereka secara tidak langsung. Dan menariknya di sini itu tidak ada catatan atau list daftar nama yang misalnya peserta didik meminjam dan mengelis dan itu tidak ada. Jadi benar-benar peserta didik mengambil barang sesuai kebutuhan mereka seperti itu. Nah, dari sini tuh peserta didik belajar bertanggung jawab karena sekolah pun sudah memberikan rasa kepercayaan kepada peserta didik untuk mengambil apa yang menjadi haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Jadi tidak heran ya guys kalau tingkat kriminalitas di Finlandia itu tingkatnya rendah karena bisa dilihat dari kebiasaan mereka saat pendidikan dasar sudah diajarkan untuk bertanggung jawab dan tidak mengambil hak orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ada makan siang gratis. Jadi tidak hanya buku, peserta didik ini juga mendapatkan fasilitas berupa makan siang gratis di sekolah. Menurut saya ini berbeda juga ya dengan di Indonesia karena di Indonesia itu belum ada. Mungkin nanti ada, tapi tidak tahu ya. Tapi sejauh ini belum ada. Nah, makan gratis ini diperkenalkan di Finlandia itu udah sejak tahun 1920-an. Dan pada Undang-Undang 1948-nya, Undang-Undang Pendidikan 1948 pun
menjelaskan bahwa makan siang gratis ini tuh memang diberikan kepada seluruh peserta didik di sekolah seperti itu. Dan menu-menu yang disediakan pun sudah sesuai dengan standar nutrisi kebutuhan peserta didik tersebut. Dan dalam buku yang ditulis rapih menjelaskan bahwa situasi ruang makan di sekolah pun itu dikondisikan secara tertib karena peserta didik itu nantinya akan makan bersama-sama dengan teman mereka. Jadi mereka itu akan antre saat mengambil makanan, tertib saat mengambil alat makan seperti sendok, garpu, piring, dan lain-lain, serta mereka ini diajarkan untuk mengambil makan seperlunya. Jadi apabila dirasa kurang, mereka tetap boleh menambah makanan. Cuman mereka diajarkan untuk mengambil makanan secukupnya. Dan ruang makan ini tuh diawasi oleh satu guru. Nah, nanti ketika mereka makan bersama, peserta didik ini tuh disarankan untuk berbincang atau mengobrol dengan sopan, tidak menggunakan telepon genggam, dan lain-lain. Nah, nanti ketika mereka setelah makan selesai, peserta didik ini tuh juga akan diminta untuk mengembalikan alat makan yang sudah dipakai dan membuang sampah sisa makanan mereka sesuai dengan tempat sampah yang disediakan. Nah, biasanya itu tempat sampah ini tuh udah dipisahin gitu, yang mana organik dan yang mana non-organik. Dari kegiatan makan siang ini pun, peserta didik tuh belajar untuk tertib, belajar kebiasaan antre, dan menghargai makanan dengan tadi, mengambil makan secukupnya gitu, dan menghabiskan makanan yang sudah diambil. Dan juga mereka diajarkan untuk bertingkah laku sopan dengan seperti tadi tidak dianjurkan bermain telepon genggam ketika makan bersama. Jadi kegiatan makan bersama ini pun juga mengandung nilai-nilai yang memang diajarkan kepada peserta didik secara tidak langsung. Dan ternyata tidak sampai di makan siang saja. Sekolah Finlandia juga menyediakan hal pendukung kesejahteraan bagi peserta didiknya, seperti fasilitas kesehatan. Di sekolah Finlandia itu setiap lantainya itu memang ada kotak P3K atau kotak pertolongan pertama. Tapi di sisi lain sekolah itu juga menyediakan konsultasi kesehatan seperti dokter, bidan, maupun psikolog. Di dalam buku Rati ini dijelaskan kalau dokter itu tidak selalu ada di sekolah. Jadi hanya waktu-waktu tertentu saja karena dokter itu harus berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Namun di setiap sekolah itu ada bidan yang memang menetap dan siap sedia apabila ada peserta didik yang kurang sehat. Nah, bidan ini juga akan memberikan perawatan atau nasihat, bahkan merekomendasikan peserta didik ke rumah sakit apabila memang butuh perawatan lebih lanjut. Dan fasilitas ini tuh tidak hanya ada di sekolah negeri aja, tapi juga ada di sekolah swasta. Ternyata memang pemerintah itu menyamaratakan fasilitas yang ada ya, teman-teman. Lanjut pada pembahasan inti yang kedua, yaitu pengukuran hasil belajar peserta didik. Gimana sih pengukuran hasil belajar peserta didik di Finlandia? Yang menurut saya ini cukup unik ya, karena ada hal yang menarik. Jadi, nah, cara mengukurnya dalam tingkat sekolah dasar, guru biasanya itu akan mengajak diskusi orang tua pada kelas 1 sampai 2. Jadi ketika peserta didik di kelas 1 dan kelas 2 itu diskusinya hanya dilakukan oleh guru dan orang tua saja. Namun untuk kelas 3 itu diskusi dilakukan bersama peserta didiknya, orang tuanya, dan bersama gurunya. Seperti itu. Nah, di dalam diskusi ini guru biasanya memberikan lembar evaluasi diri untuk peserta didik. Dari lembar itu isinya bukan soal-soal akademik atau mata pelajaran, tapi lebih pada evaluasi diri peserta didik. Contohnya seperti
apa mata pelajaran yang mereka suka, apa mata pelajaran yang tidak disuka, lalu bahkan, guru pun menanyakan apa menu kesukaan peserta didiknya, menu makan siangnya, seperti itu. Dan, sampai sedetail di mana interaksi peserta didik di kelas dengan teman-temannya seperti, apakah mereka memiliki teman, seperti itu. Jadi itu, guru melihat perkembangan langsung, peserta didik melalui pendapat peserta didiknya sendiri, seperti itu, mendengar pendapat peserta didiknya. Guru juga biasanya akan menanyakan bagaimana pola belajar anak di rumah kepada orang tuanya. Jadi, aspek interaksi dengan teman juga menjadi salah satu aspek dalam proses pembelajaran juga. Nah, evaluasi ini tuh ada tujuannya nggak sih? Tentu saja ada ya. Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan proses belajar peserta didik dan, dalam evaluasi ini tuh terdapat 3 prinsip. Yang pertama, peserta didik harus diberi motivasi dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik akan mendapat dasar pengetahuan mengenai mata pelajaran yang dipelajari sesuai dengan usia dan kelasnya. Yang ketiga, pengajar harus mengarahkan peserta didik untuk memikirkan metode belajarnya sendiri, seperti itu. Kemudian lanjut pada pembahasan inti kita yang terakhir, yaitu apakah ada kekurangan dari, sistem pendidikan, di Finlandia ini? Terdapat beberapa kekurangan seperti ada beberapa sekolah yang memiliki fasilitas yang kurang memadai gitu. Terdapat tantangan dalam hal kesetaraan juga, sama mungkin seperti di Indonesia ya. Jadi sekolah di wilayah kota besar itu umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan modern dibandingkan dengan di daerah pedesaan atau terpencil. Sekolah di daerah terpencil mungkin memiliki keterbatasan dalam uh, hal akses ke teknologi dan sumber daya yang bisa menciptakan kesenjangan dalam kesempatan belajar bagi peserta didik di wilayah tersebut. Pemerintah Finlandia pun telah berupaya untuk mengurangi perbedaan ini dengan menyediakan subsidi dan bantuan bagi sekolah yang membutuhkan pembaruan fasilitas, tapi tantangan ini tetap menjadi perhatian. Kemudian mengenai pengukuran hasil belajar peserta didik, seperti yang tadi sudah dijelaskan, Finlandia ini memiliki pendekatan yang unik dalam menilai prestasi peserta didik. Namun, ternyata di sini kekurangannya. Pendekatan ini tuh tanpa adanya uji standar yang seragam, beberapa pihak menganggap bahwa sistem ini tuh kurang mampu memberikan gambaran objektif tentang prestasi peserta didiknya secara keseluruhan, terutama jika dibandingkan di tingkat internasional. Hal ini dapat membuat peserta didik kurang siap dalam menghadapi evaluasi akademis dalam konteks yang lebih ketat dalam konteks global. Jadi, peserta didik itu kemungkinan besar akan kurang siap menghadapi persaingan dalam global yang sangat kompetitif. Meskipun pendekatan ini mendapat apresiasi karena hasilnya dalam menciptakan peserta didik yang seimbang secara emosional dan sosial, kritik ini terus menjadi bahan perdebatan dalam upaya Finlandia untuk mempertahankan keunggulan pendidikan mereka sambil menghadapi tuntutan zaman. Sekian penjelasan mengenai sistem pendidikan di Finlandia dari saya. Saya Salvi Gita Cahyani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.